Halo pemirsa UGTV, saya Muhammad Fadel. Dan saya Adisti Dwi Lestari. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-471. Seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali Fadel, informasi yang kami rangkum mencakup Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, dan Kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa IGTV, pada 20 Maret 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan sidang disertasi promosi Doktor Teknologi Informasi dengan Promovenda Oni Indah Cahyani, STMT. Sidang terbuka ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang terbuka tersebut, Promovenda Oni Indah Cahyani berhasil mempertahankan disertasinya mengenai identifikasi zona aman garis sempadan sungai pada wilayah permukiman daerah aliran Sungai Ciliwung di DKI Jakarta berdasarkan citra satelit yang menggunakan model Convolutional Neural Network. Seperti apa jalannya sidang tersebut? Berikut liputannya. Pada hari Jumat 21 Maret 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan sidang promosi Doktor Ilmu Teknik Arsitektur Universitas Gunadarma, Promovendus Oni Indah Cahyani STMT. Acara tersebut diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma, serta disiarkan melalui TV digital kanal UGTV atau bisa live streaming melalui ugtv.co.id. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan sidang yang dipimpin oleh Profesor Dr. Sarifudin Madenda, SSIDEA, selaku promotor. Dilanjutkan dengan pemaparan disertasi yang disampaikan oleh Promovendus dengan judul Identifikasi zona aman garis sempadan sungai pada wilayah permukiman daerah aliran Sungai Ciliwung di DKI Jakarta berdasarkan citra satelit menggunakan model Convolutional Neural Network. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis zona aman di daerah aliran Sungai Ciliwung menggunakan teknologi kecerdasan buatan berbasis citra satelit guna membantu perencanaan tata ruang yang lebih baik. Setelah pemaparan disertasi, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang disampaikan oleh para penguji kepada Promovendus terkait hasil penelitiannya. Dalam sesi tersebut, tim penguji memberikan apresiasi serta berbagai tanggapan dan saran positif mengenai penelitian yang dilakukan oleh Promovendus. Disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia arsitektur dan perencanaan wilayah, terutama dalam mitigasi bencana di daerah aliran sungai. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan pemerintah terkait kebijakan tata ruang dan pembangunan permukiman di sekitar Sungai Ciliwung. Promotor juga mengapresiasi usaha dan dedikasi Promovendus dalam menyelesaikan penelitian ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Promovendus tetap menunjukkan komitmen dan kedisiplinan yang tinggi hingga berhasil menyelesaikan studinya dengan baik. Ya, latar belakang penelitian saya itu terkait dengan identifikasi garis padan sungai yang mana biasanya dalam penarikan garis padan sungai itu kan menggunakan manual. Nah, ini menggunakan teknologi informasi dengan model CNN. Makanya dari sini latar belakang itu mempermudah dalam penarikan garis padan sungai yang mana kita bisa mengklasifikasi dari zona aman dan tidak aman. Karena ini masih penelitian awal, jadi modelnya masih tahap permodelan dasar, yaitu model dari DenseNet dan ResNet yang diujikan, lalu hasilnya adalah pada DenseNet itu hasilnya itu lebih unggul dibandingkan ResNet 152V2, yaitu 92,74% akurasinya.
kemungkinan penelitian selanjutnya mungkin masih banyak tahapannya karena ini masih dasar sekali. Cuma selanjutnya mungkin perlu ada dataset tambahan untuk melengkapi model ini dengan data tambahan seperti cuaca, topografi das, lalu digunakan juga untuk akurasi tambahan seperti drone untuk membuat kualitas citra satelitnya itu lebih baik karena yang kita tahu citra satelit pada Google Earth itu hasilnya berbeda-beda, ada yang kualitasnya rendah, ada yang kualitasnya tinggi seperti itu. Tapi dengan data tambahan dari drone biasanya datasetnya menjadi lebih baik lagi seperti itu. Selain itu, Promovendus juga mendapatkan dukungan penuh dari keluarga yang turut merayakan keberhasilannya dalam memperoleh gelar doktor. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Gunadarma atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama proses studi. Sidang terbuka promosi doktor ini merupakan bentuk wujud nyata komitmen Universitas Gunadarma dalam mendorong inovasi dan riset berkualitas tinggi. Semoga hasil penelitian ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang luas bagi pemerintah serta masyarakat. Sebagai penutup, kegiatan sidang terbuka diakhiri sesi doa dan foto bersama. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Kusyuke Agamane beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa UGTV, pada 21 Maret 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan diskusi dan penyerahan bantuan berupa 1 unit mobil operasional guna memperkuat hubungan kerjasama di bidang pendidikan dengan Bank DKI. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi perwujudan program Corporate Social Responsibility pada sektor pendidikan. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Jumat 21 Maret 2025, Universitas Gunadarma memperkuat hubungan kerjasama di bidang pendidikan dengan Bank DKI melalui kegiatan diskusi dan penyerahan bantuan berupa 1 unit mobil operasional. Acara yang diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Universitas Gunadarma serta perwakilan Bank DKI. Suasana penuh hikmat terasa sejak pembukaan acara dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Rektor Universitas Gunadarma, yakni Profesor Dr. S. Margianti SEMM yang menyampaikan rasa terima kasih dan mengapresiasi dukungan yang diberikan Bank DKI. Dalam rangka perwujudan program Corporate Social Responsibility pada sektor pendidikan, Heri Jufraini selaku Direktur Komersial dan Kelembagaan Bank DKI juga memberikan sambutan hangat. Ia menyampaikan harapan agar mobil operasional tersebut dapat menunjang kelancaran aktivitas kampus dan mempererat sinergi positif dengan Universitas Gunadarma dalam sektor pendidikan. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Heri Jufraini kepada Profesor Dr. E.S. Margianti di akhir acara. Bantuan ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk dukungan fasilitas, tetapi juga mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan berkualitas di Indonesia. Dengan adanya kerjasama ini, Universitas Gunadarma dan Bank DKI menunjukkan komitmen nyata dalam membangun generasi penerus bangsa yang unggul dalam sektor pendidikan. Demikian laporan liputan kali ini bersama saya Amiroto Makia dan tim Info Kampus yang bertugas melaporkan. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Halo movie enthusiast, kembali lagi bersama saya Demonik Syafia. Pada segmen review film kali ini, saya akan membahas salah satu film yang sedang tayang di teater Indonesia. Film ini sudah berhasil mendapatkan 300.000 penonton dalam 5 hari penayangan loh. Apalagi kalau bukan How to Make Millions Before a Grandma Dies. Disutradarai oleh Pat Bonitipat, film asal Thailand ini mampu menggugah emosi para penonton dengan alur ceritanya yang terkesan ringan namun mendalam. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, ada seorang pria yang bersedia melakukan segalanya untuk mencapai kekayaan. Namun, apa yang akan terjadi ketika perjalanan menuju keberhasilan bertabrakan dengan nilai-nilai keluarga yang lebih besar dari segalanya? Kita diperkenalkan oleh karakter utama bernama M. Seorang pemuda Thailand yang memiliki impian besar untuk menjadi kaya. Dia bermimpi memiliki segalanya, mulai dari mobil mewah, rumah besar, dan status sosial yang tinggi. Namun, dia tidak memiliki modal atau koneksi untuk memulainya. Ketika sang nenek jatuh sakit, M secara tak terduga mendapat kesempatan emas untuk meraih kekayaan. Neneknya yang kaya raya menjanjikan warisan besar jika dia bisa menemukan cara untuk membuat nenek bahagia sebelum dia meninggal. Dalam perjalanannya mencari kekayaan, M harus menghadapi pertanyaan moral yang menyakitkan. Apakah dia bersedia mengorbankan hubungan keluarganya demi uang? Atau apakah dia akan memilih kebahagiaan neneknya di atas segalanya? Di antara ambisi dan moralitas, dia harus memilih apakah dia akan mengejar impian kekayaannya atau menemukan kekayaan yang sejati dalam ikatan keluarganya. Apakah yang akan M pilih? Apakah M akan menemukan kekayaan sejati sebelum terlambat? Saksikan dan temukan jawabannya sendiri ya. Dibintangi oleh Putipong Asaratanakul sebagai M, Usa Seamkum sebagai Ammah, Tontawan Tantivejakul sebagai Mui, Sarindra Thomas sebagai Ibu M, Sanya Kunakorn sebagai Kiang, Pong Saturn sebagai Sui, dan Himawari sebagai Rainbow. Film ini mendapat standing ovation terlama pada Festival Film Cannes 2024. Bagaimana pemirsa? Penasaran dengan alur film How to Make Millions Before Grandma Dies? Jangan lupa untuk datang ke bioskop terdekat kamu dan ajak keluarga kamu untuk nonton ya. Sekian review film kali ini. Saya Demonik Syafia beserta kru Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-471. Saya Muhammad Fadel. Dan saya Adisti Lestari beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.